Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum pengendalian proses pada bab yang keempat, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada pengendali tekanan. Sebelumnya, perkenalkan saya Setia Yuli Purwaning Tias dari kelas 2E D3 Teknik Kimia NIM 1931410117 dari Politeknik Negeri Malang. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini terdapat diagram pengendalian proses, yaitu closed loop system feedback controller, di mana terdapat 4 elemen penting dalam diagram proses ini, yaitu ada controller, final control element, proses, dan measurement device. Input dari controller sendiri yaitu ada error, kemudian input dari final control element ada sinyal manipulated variable, kemudian output dari final control element yaitu manipulated variable, kemudian masuk ke dalam proses. Nah, input dari proses sendiri yaitu proses variable. Kemudian, nilai error untuk direct acting pada pengendali tekanan yaitu error sama dengan PV dikurangi dengan SP. Biasanya, error pada subsystem disebabkan set point atau SP yaitu dan perubahan disturbance, sehingga untuk mengurangi atau menghilangkan error baik servo atau regulator problem diperlukan suatu pengendalian. Selanjutnya yaitu jenis pengendali. Pada jenis pengendali ini ada dua, yaitu discontinue dan continue. Pada discontinue ini ada pengendalian on-off 2 posisi, pengendalian on-off 3 posisi, dan pengendalian on-off siklus waktu. Pada jenis pengendali continue juga sama, terdapat 3 bagian, yaitu pengendalian proporsional atau P, yang kedua pengendalian proporsional integral atau PI, dan pengendalian proporsional integral derivatif atau PID. Berikutnya yaitu pengendali P, PI, dan PID. Terdapat suatu kurva di mana sumbu X-nya yaitu time dalam satuan menit dan sumbu Y-nya yaitu control variable deviation from initial value. Nah, di situ bisa dilihat ada 4 jenis grafik. Yang nomor 2 itu proporsional atau P, yang nomor 3 yaitu proporsional integral atau PI, dan yang keempat yaitu proporsional integral derivatif atau PID. Penggunaan jenis pengendali proporsional P, PI, dan PID tergantung kebutuhan proses. Ada suatu proses yang membutuhkan P dan PI-nya saja. Ada suatu proses yang membutuhkan PI atau PID controller, sehingga untuk menghasilkan output yang diinginkan, parameter masing-masing pengendali harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan tuning. Nah, apa sih tuning itu? Tuning adalah suatu proses untuk menentukan parameter pengontrol untuk menghasilkan output yang diinginkan. Parameter pengendali yang ditentukan meliputi gain atau KC, atau proportional band, yaitu PB, waktu integral, dan waktu derivatif. Pada pengendali tekanan ini menggunakan metode EMC. Metode EMC diperkenalkan oleh Marorai and Zevirov pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu Kp, tau, tau D, dan tau C. Yaitu dengan rumus 0,5 dikali tau plus tau D. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Ada bentuk fungsi transfer,
proportional gain atau KC, integral time, dan derivative time atau tau D. Yuk langsung saja kita ke lembar kerja mahasiswa. Di sini yang pertama itu ada FT dan parameter tuning. Terdapat data hasil pengamatan fungsi transfer di mana KP bernilai min 1,105, T atau tau P bernilai 9,7 sekon dan tau D tidak ada. Kemudian, menentukan nilai parameter pengendali menggunakan metode IMC. Nah, di sini pada model P, untuk PB-nya tidak ada, KC-nya tidak ada juga, tau I dan tau D-nya juga tidak ada. Nah, di sini hanya pada model PI terdapat PB yaitu 0,3683295, KC-nya 2,71499601 dan tau I-nya yaitu bernilai 9,7 sekon. Untuk yang PI terdapat hasil pengamatan tuning tipe servo pengendalinya yaitu PI SP1 40,40%, SP2 50,40%, PB-nya yaitu min 0,3683, tau I-nya yaitu 9,70 sekon, tau D-nya tidak ada. Kecepatan kertas sendiri yaitu 3 cm per menit. Konfigurasinya yaitu dengan tangki. Di mana pada grafik tersebut pada garis biru yang kedua ini yaitu SP2, pada garis horizontal yang warna biru yang pertama dari bawah itu yaitu SP1, garis warna kuning yaitu NA, dan di sini terdapat garis merah, ada anak panahnya itu yaitu response time. Nah, persen SP1 yaitu 40,4% didapatkan, persen PO1 yaitu 65%. Persen SP2 yaitu 50,4%. Jadi persen PO2 yaitu 58% min 60%. Di sini juga sudah diketahui kecepatan kertas 3 cm per menit. Jadi untuk menentukan waktu yaitu dengan rumus 9 cm dari nilai ini dibagi kecepatan kertas didapatkan waktu 180 sekon. Kemudian dari hasil grafik tersebut digunakan untuk menentukan analisis parameter respon hasil tuning, yaitu ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Di sini untuk overshoot, decay ratio, peak time itu tidak ada. Rise time yaitu 8 detik, response time 112 detik, dan offsetnya yaitu 0,4%. SP1-nya yaitu 40,4%, SP2 50,4%, dan PV konstan yaitu 50%. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.